Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Rizky Al-Fajri dengan NIM 19130066, program studi Teknik Elektro Industri D4, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membuat rangkaian penyarah bridge satu fasa semi terkendali guna memenuhi ujian tengah semester praktek elektronika daya yang diampu oleh Ibu Citra Dewi SPD MN. Pada penyarah bridge satu fasa semi terkendali, terdapat dua buah SCR dan dua dioda sebagai saklar dayanya. Skema penyarah bridge satu fasa semi terkendali diperlihatkan pada gambar 1A. Bentuk gelombang input dan outputnya ditunjukkan oleh gambar 1B. Selama setengah siklus positif, tiristor T1 terbias maju. Ketika tiristor T1 dinyalakan pada omega T sama dengan alpha, beban dihubungkan dengan suplai masukan melalui T1 dan D2 selama periode alpha kurang sama omega T kurang sama pi. Selama setengah siklus negatif tegangan masukan, tiristor T2 terbias maju, dan bila tiristor T2 dinyalakan pada omega T sama dengan pi ditambah alpha, maka arus akan mengalir ke beban melalui tiristor T2 dan dioda D1. Berikut merupakan rangkaian percobaan yang akan kita simulasikan pada software PESIM. Masuk ke software PESIM-nya. Di sini saya menggunakan sumber AC sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan di sini saya juga menggunakan beban resistor dengan hambatan 66 ohm. Untuk percobaan 1, data 1, kita lihat lagi pada tabel. Di sini tertera bahwa load R yang digunakan pertama yaitu sebesar 66 ohm dengan sudut penyalaan sebesar 0 derajat. Bagaimana cara mengubah derajat pada tiristor ini atau SCR ini? Yaitu dengan cara mengklik pada gating block ini, lalu 90 diubah menjadi 0 untuk 0 derajat. Setelah itu kita simulasikan untuk mencari atau mendapatkan hasil dari gelombangnya. Nah, pada gelombang ini kita akan mencari berapa besar dari V0 RMS dan I0 RMS yang ada pada gelombang ini. Caranya yaitu dengan mengklik RMS yang ada pada bagian toolbar di bawah. Lalu kita klik bagian Vout untuk mencari nilai V0 RMS-nya. Di sini V0 RMS yang kita dapatkan pada data 1 yaitu sebesar 155,56 volt. Dan I0 RMS-nya yaitu pada Iout sebesar 2,35 ampere. Lalu bagaimana dengan data 2? Data kedua yaitu kita tetap menggunakan load R sebesar 66 ohm dengan sudut penyalaannya itu sebesar 45 derajat. Kita ubah 0 derajat menjadi 45 derajat. Lalu kita simulasikan. Setelah kita simulasikan, kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan gelombang yang dihasilkan dengan penyalaan sudut sebesar 45 derajat. Di sini kita juga akan mencek V0 RMS dan I0 RMS-nya berapa besar dari tegangan dan arus yang dikeluarkan. Di sini V0 RMS-nya itu sebesar 151,96, yaitu mengalami penurunan dari data pertama
dimana data pertama memiliki fenol RMS sebesar 155,56 volt. Di sini pada data kedua mengalami penurunan menjadi 151,96 volt. Bagaimana dengan I0 RMS-nya? Apakah mengalami penurunan atau kenaikan? Mari kita buktikan dengan mencari I-out-nya atau I0 RMS-nya. Nah, pada data kedua atau pengamatan kedua, I0 RMS pada data kedua yaitu sebesar 2,30, atau di mana pada data kedua ini juga mengalami penurunan dari data pertama, ya di mana data pertamanya yaitu sebesar 2,35 ampere turun menjadi 2,3 pada data kedua. Lalu kita buktikan lagi pada data ketiga, yaitu pada sudut penyalaan 90 derajat. Apakah gelombang juga akan mengalami perubahan dan voltage dan arusnya juga mengalami penurunan atau kenaikan? Nah, pada data ketiga kita dapat melihat bahwa fenol RMS yang dihasilkan oleh rangkaian ini atau gelombang pada sudut penyalaan 90 derajat yaitu sebesar 134,67 volt, yang dimana mengalami penurunan secara signifikan dari 151 pada data kedua turun pada data ketiga menjadi 134,67 volt. Dan bagaimana dengan I0 RMS-nya? I0 RMS-nya juga mengalami penurunan yang dimana dari 2,30 pada data kedua sekarang turun menjadi 2,04 ampere pada data ketiga. Berikut merupakan bentuk gelombang yang ada pada hambatan 66 ohm dan sudut penyalaan 0. Dan ini pada gelombang 66 ohm dan sudut penyalaan 45 derajat. Terlihat perbedaannya. Lalu kita masuk ke bagian analisis. Pada bagian analisis kita akan mencari PDC, yang dimana rumus PDC tersebut yaitu VDC dikali dengan IDC. Sebelum mencari PDC, kita terlebih dahulu harus mencari VDC. Di sini pada rumus VDC yaitu sama dengan Vm per Pi dikali 1 ditambah cos alpha. Vm di sini merupakan bagian puncak dari gelombang atau Vmax-nya. Bagaimana cara kita mencari Vmax pada bagian gelombang? Langsung saja kita contohkan pada bagian 0 derajat sudut penyalaannya. Nah, pada bagian gelombang ini kita klik pada bagian global max, yang dimana di sini tertera bahwa Vm yang kita gunakan atau Vm yang dihasilkan yaitu sebesar 219,99. Lalu kita masukkan ke rumus, yang dimana VDC sama dengan 219,9 per 3,14 dikali 1 ditambah cos alpha. Yang di sini alfanya merupakan 0 derajat, maka di sini kita ubah menjadi cos 0. Lalu VDC sama dengan 70,03 dikali 1 tambah 1. Kenapa 1? Karena cos 0 merupakan 1.
Lalu VDC sama dengan 70,03 dikali 2, yang dimana VDC pada data 1 itu sebesar 140,06 volt. Dan untuk mencari IDC-nya, di sini kita menggunakan rumus VDC per R, atau tegangan DC dibagi dengan besar dari beban resistor yang kita gunakan, yaitu sebesar 66 ohm. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana VDC tadi yang kita dapatkan yaitu sebesar 140,06 volt dibagi dengan 66 yang merupakan besar dari hambatan resistor yang kita gunakan. Lalu dihasilkanlah IDC-nya sebesar 2,12 ampere. Lalu kita selanjutnya mencari PDC sesuai dengan yang ditanyakan oleh analisis. PDC di sini cara mencarinya itu VDC dikali dengan IDC, yang dimana kalau kita masukkan ke dalam rumus menjadi 140,06 dari VDC yang kita dapatkan tadi dikali dengan 2,12 ampere dari IDC yang kita dapatkan. Maka VDC-nya yaitu sebesar 296,92 watt. Lanjut pada sudut 45 derajat dengan besar hambatan masih sama yaitu sebesar 66 ohm. VDC-nya, cara mencari VDC-nya itu sama dengan sudut 0 derajat. Hanya saja kita di sini mengubah alfanya dari 0 derajat menjadi 45. Dari cos 0 menjadi cos 45. Di sini VDC sama dengan 219,9 dibagi 3,14 dikali 1 ditambah cos 45. VDC sama dengan 70,03 dikali 1 ditambah 0,7 yang merupakan hasil dari cos 45. VDC sama dengan 70,03 dikali 1,7. Lalu VDC-nya yaitu sama dengan 119,05 volt. Lanjut kita mencari IDC pada sudut 45 derajat. Caranya masih sama dengan sudut 0 derajat, hanya membagi VDC yang kita dapatkan tadi dibagi dengan hambatan yang ada pada resistor, yaitu 119,05 dibagi 66 ohm. IDC-nya itu 1,8 ampere. Dan untuk mencari PDC-nya juga masih sama, yaitu VDC dikali dengan IDC. Untuk PDC-nya yaitu 119,05 dikali 1,8 dengan hasil 214,29 watt. Pada sudut 90 derajat dengan hambatan 66 ohm, VDC sama dengan 219,9 per 3,14 dikali 1 ditambah cos 90. VDC sama dengan 70,03 dikali 1 ditambah 0. Kenapa 0? Karena 0 merupakan hasil dari cos 90. VDC sama dengan 70,03 dikali 1. VDC sama dengan 70,03. Jadi untuk VDC pada sudut 90 derajat yang kita dapat yaitu 70,03 volt. Untuk IDC-nya sama dengan 70,03 volt per 66 ohm. IDC yang kita dapatkan yaitu 1,06 ampere. Untuk cari PDC-nya yaitu PDC sama dengan 70,03 dikali 1,06 sama dengan 74,23 watt. Lanjut pada analisis kedua yaitu efisiensi. Untuk efisiensi tersendiri memakai rumus PRMS sama dengan PRMS dikali IRMS. Lalu kita masukkan ke dalam rumus efisiensi yaitu PDC per PRMS dikali 100%. Untuk sudut 0 derajat dengan hambatan 66 ohm, PRMS-nya yaitu sama dengan 155,56 dikali 2,35. Dari mana saya mendapatkan 155,56 dan 2,35 ini? Yaitu dari hasil tabel yang ada di sini, yang merupakan V0 RMS dan juga I0 RMS. Kita lanjut. PRMS yang dihasilkan dari
155,56 dikali 2,35 yaitu 365,56. Dan untuk mencari efisiensinya yaitu 296,92 per 365,56 dikali 100%. 296,92 ini didapat dari PDC yang telah kita cari tadi. Maka hasil dari efisiensi sudut 0 derajat 66 ohm yaitu 81,2%. Lanjut ke sudut 45 derajat dengan hambatan 66 ohm. PRMS-nya yaitu 151,96 dikali 2,30. Maka didapatkan hasil 349,50. Untuk mencari efisiensinya, kita masukkan PDC pada sudut 45 dengan hambatan 66 ohm tadi, yaitu sebesar 214,29 dibagi dengan 349,508 dikali dengan 100%. Maka untuk sudut 45 derajat didapatkan efisiensinya sebesar 61,3%. Lanjut pada sudut 90 derajat dengan hambatan 66 ohm. PRMS-nya yaitu 134,67 dikali 2,04 dan didapatkan hasil 274,72. Efisiensinya yaitu 74,23 hasil dari PDC tadi dibagi dengan 274,72 dikali dengan 100%. Maka untuk efisiensinya itu sebesar 27%. Untuk analisis ketiga, memvariasikan beban RL dan RC, amati gelombang output yang dihasilkan. Berikut merupakan bentuk dari gelombang RC dan RL. Kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan atau simulasi hari ini yaitu perubahan sudut penyalaan dapat mempengaruhi besar tegangan dan arus yang dihasilkan. Semakin besar sudut penyalaan, maka VDC dan IDC-nya mengalami penurunan. Besar beban resistor juga mempengaruhi besar dari tegangan dan arus yang dihasilkan. Semakin besar resistor atau tahanan yang diberikan, maka arus keluaran akan semakin kecil. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurangnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.